kimia, pengawet dan formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena nggak pernah makan racun. Nih lihat Habib kita panjang umurnya. Kenapa? Masa mudanya nggak sembarangan makannya. Habib usia berapa sekarang? 80-an. Udah banyak bonusnya. Zona aman Habib. Habib 80-an tapi kayak orang 60-an. Lihat anak-anak muda sekarang, muda-muda sudah meninggal dunia kena kanker, makanannya beracun. Adik saya Pak, usianya 28 tahun, perempuan, kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa? Suka makan mie. Anak-anak lihat ke depan, begini perut kalian, makanannya beracun, minumannya nggak ada antioksidan menetralkan racun. Lihat ke depan, lihat ke depan. Ini gambaran perut yang sehat dengan yang tidak. Betul? Kita angkat minuman yang berwarna biru. Bayangkan ini baru 1 sendok, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Inilah kimia yang menempel pada makanannya, inilah pengawetnya, jangan-jangan ini juga formalinnya. Dan ini akan jadi kanker Pak, pasti mematikan. Tapi kalau minumannya zam-zam atau ajwa, maka dinetralkan karena ada antioksidan yang ajwa pelajari dari kandungan air zam-zam. Ada alkali yang tinggi bisa mematikan jaringan sel kanker dalam tubuh. Ada mikrokluster bisa menghidupkan sel kulit mati. Semua itu ajwa temukan dari kandungan air zam-zam. Jangankan racun, sihir minum ajwa akan hilang. Kenapa? Quran menyatu di dalam airnya. Kita tempel, bantu saya promosikan jihad ini. Minuman apa yang lebih sehat? Yang lebih berkah? Takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Allah Allah. Lebih keras. Allah. Di akhir acara 1 menit saya ijazahkan zikir ruqyah dahsyat dari Rasulullah. Mau? Mau? Ada dalam hadis sahih, dulu ada seorang sahabat badannya sakit semuanya. Dia lapor kepada Nabi, "Ya Rasul, setelah saya masuk Islam badan saya sakit semuanya." Kata Nabi, kesini, "Dha yadaka 'alal ladzi ta'allam fi jasadika." Letakkan tanganmu di tempat yang kau rasakan sakit pada tubuhmu. Nabi bimbing dengan zikir yang satu ini Pak, sambil dia tekan tempat yang dirasakan sakit. Seketika penyakitnya disembuhkan Allah. Malam ini saya ajak zikir nanti berjamaah. Mau? Saya tuntun dengan zikir. Nanti kita niatkan kita nyumbang Palestina, kita beli ajwa yuk, buka tutup botolnya, pakai zikir, bawa pulang untuk keluarga, paling tidak menghapus nama kita yang pernah tercatat jadi donatur Israel. Hapus keburukan dengan kebaikan. Nanti yang sakit kepala pegang kepalanya, yang sakit gigi pegang giginya. Kemarin saya hampir nggak bisa ceramah Pak Camat di Sulawesi, gigi saya berlobang, sakitnya luar biasa. Siapa bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati? Dua-duanya nggak ada baiknya. Saya buktikan lagi hadis Nabi Pak. Saya tekan gigi saya yang sakit, saya tekan, saya baca zikir itu, sembuh. Habis sekarang nggak makan obat, sembuh. Makanya nanti yang sakit gigi pegang giginya, yang sakit hati pegang apanya? Yang sakit pinggang pegang pinggangnya, yang sakit kaki pegang kakinya. Kemarin ada yang lucu loh Pak, jamaah dia pegang dompetnya. Nanti di akhir acara, siap? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, episode yang terakhir
Ada surga di rumahmu. Jangan cari surga yang jauh sebelum dapat surga yang dekat. Saya pastikan demi Allah, demi Allah, demi Allah, jangankan nyawa, jangankan hartamu, nyawamu tidak bisa membayar jasa ayah ibumu. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 anaknya, 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu siap mati melahirkan 10 putra putrinya, 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Bujur, di buku saya ada sebuah cerita yang hebat dan dahsyat. Anak-anak, pasang telingamu, buka hatimu. Dulu ada seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umar. Ketika musim haji, dia memandang ke arah Ka'bah. Tiba-tiba dia meneteskan air mata karena terharu ketika melihat di depan matanya ada seorang anak muda sedang menggendong wanita tua di atas lehernya. Wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar terharu lalu bertanya kepada anak muda yang hebat itu, "Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak?" "Ibuku, Imam, ibuku." "Ibumu?" "Betul, Imam." "Hebat kamu, nak." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul, Imam." "Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya, Imam." "Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat." "Imam, biarkan kulitku, biarkan kakiku, Imam, bahkan biarkan nyawaku jadi saksi kelak di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta kepada ibuku, Imam." "Imam, apakah dengan cara begitu aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadaku?" Abdullah bin Umar makin menangis lalu bersumpah, "Demi Allah, 1000 kali kamu gendong ibumu dari Yaman sampai ke Mekah, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali nak kamu tawaf mengelilingi Ka'bah. Tiap hari sekalipun ibu ada di atas gendonganmu, itu tidak akan bisa membayar satu teriakan rasa sakitnya yang pernah ia teriakan ketika melahirkanmu. Itu tidak akan bisa menebus satu tetes darahnya yang pernah ia teteskan waktu melahirkanmu. Kalau satu tetes darahnya, kalau satu teriakan rasa sakitnya tidak mampu kita bayar walaupun dengan jihad sehebat dan semulia itu. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghapus goresan luka yang pernah kita tancapkan di hati mereka, yang sampai mereka menutup matanya meninggalkan kita berjumpa dengan Allah. Belum pernah ada kata maaf untuk kita, belum pernah sampai kata ridho di telinga kita. Mimpi dapat ridhonya Allah. Kalau ridho orang tua sampai mati nggak pernah terdengar di telinga ini. Ingat pesan Nabi, ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, murkanya Allah ada pada murka orang tua. Saya simpulkan hadis Nabi dengan catatan, demi Allah kunci sukses dunia sampai akhirat dari Allah buat kita sebenarnya sangat dekat dalam hidup kita. Allah selipkan di bibir orang tua kita, tapi kenapa kita sibuk mencari kunci yang jauh lalu melupakan kunci yang dekat? Kalau orang tua sudah berkata, "Nak, aku ridho kepadamu, nak," langit terbuka, arasy bergoncang, malaikat mengaminkan doa kita, Allah mengabulkan semua harapan dan cita-cita kita. Ada surga di rumahmu. Jangan cari lagi surga yang jauh sebelum engkau jaga surga terdekatmu. Saya ajak Bapak Ibu semuanya kita bermuhasabah. Biar keluar dari masjid ini semua kesialan hidup diangkat Allah. Keberkahan Allah hadirkan lagi dalam hidup kita. Semuanya saya ajak, anak-anak jangan ada yang bercanda, tutup mulut, tundukkan kepala, kita muhasabah. Semuanya bayangkan dosa-dosa yang paling kau sesali yang kau lakukan kepada ayah ibumu. Menangislah engkau malam ini sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat nanti. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Semuanya tundukkan kepalanya. Tundukkan kepala, kita bermuhasabah.
Tundukkan kepala yang selama ini pernah kita angkat dan kita sombongkan di hadapan ayah ibu kita. Teruslah tenggelam lebih dalam, lebih dalam. Kita tunggu mikrofon. Baik Bapak Ibu semuanya, tundukkan kepala, bayangkan wajah ayah ibunya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang di atas jangan ada yang ketawa, jangan ada yang berisik, semuanya tutup mulutmu. Tunjukkan baktimu kepada ayah ibu. Yang ketawa, yang bercanda itu menunjukkan anak yang durhaka, yang gak punya rasa cinta kepada ayah ibunya. Tundukkan kepala, lupakan urusan duniawi kita sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang berhadapan dengan orang tuamu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang memegang erat kedua tangan ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang memeluk tubuhnya. Bayangkan semua kebaikan yang sudah diberikan ayah ibu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa yang sudah engkau berikan untuk membahagiakan orang tuamu? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi. Kita lebih sering menuntut kepada ayah daripada menghargai. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis daripada tersenyum. Kita lebih sering membuat ibu murka daripada ridho. Istighfar kepada Allah. Teruslah membayangkan dosa-dosa apa yang pernah engkau lakukan kepada ayah ibumu, yang mungkin karena dosamu pernah menggoreskan luka di hati orang tuamu, yang mungkin karena kedurhakaanmu pernah membuat hati mereka hancur karena kezalimanmu, yang mungkin karena kedurhakaanmu pernah membuat mereka menangis di atas sajadahnya, mengadu kepada Allah di dalam sujud salatnya bahwa mereka menyesal melahirkan anak-anak sepertimu. Teruslah membayangkan dosa-dosa apa yang paling kau sesali. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir malam ini adalah anak-anak yang pernah membenci ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memusuhi mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah durhaka dengan keduanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan tatapan kebencian dan amarah, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul orang tua kita,
istighfar kepada Allah. Kalau kita sering membohongi keduanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak mereka, demi Allah kita akan sadar betapa mahal ayah dan ibu kita ketika nanti jenazah mereka terbaring di hadapan kita. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada mereka. Kami mohon kepadamu ya Allah, jangan Kau jadikan kelak anak kami akan membalas semua kezaliman kami. Jadikan anak-anak kami kelak lebih baik dari kami ya Allah. Kami bertaubat kepadamu malam ini. Kami menyesali semua kebodohan kami yang pernah sibuk mencari jauh lalu melupakan syurga yang dekat. Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, kami mohon kepadamu, sehatkan badannya, angkat penyakitnya ya Allah, kuatkan ibadahnya. Jangan dulu Engkau cabut nyawa mereka ya Allah sebelum kami berbakti kepada mereka. Jangan Kau tutup mata mereka sebelum mereka melihat akhlak kami yang indah. Jangan Kau kunci mulut mereka ya Rabbana sebelum kami mendengar kata ridho yang keluar dari lisannya. Kami mohon kepadamu ya Allah, panjangkan umur mereka. Kami belum siap melihat jenazah mereka. Kami belum siap mengkafani tubuh mereka. Kami belum sanggup menghantarkan tubuh mereka ke alam kuburnya. Kami mohon ya Rabbana, berikan kami kesempatan kedua untuk bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki ya Allah, agar kami bisa beramal baik atas namanya. Berikan kami keluasan rezeki agar kami bisa mengumrohkan dan menghajikan keduanya. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami kesempatan kedua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, bagi orang tua kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka ya Allah seperti mereka pernah menyayangi hidup kami. Luaskan kubur mereka, hujani dengan rahmat dan maghfirah-Mu. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka. Kami menyesal sering menomorduakan mereka di hati ini. Kami menyesal ya Allah pernah durhaka dengan mereka. Kami rindu dengan orang tua kami ya Allah. Kami rindu. Kami merindukan suasana ketika kami pernah sholat berjamaah dengan mereka. Kami membayangkan suasana pernah makan dan bercanda dengan mereka. Kami bodoh sering menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau berikan itu ya Allah. Kami hanya punya satu harapan, bangkitkan kami bersama orang tua kami di dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang maha mulia, kami mohon muliakan orang tua kami dunia dan akhiratnya. Engkau yang maha pengampun, ampuni ayah ibu kami ya Allah. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami malam ini ya Allah. Semuanya kita bertaubat berjamaah, semuanya ikuti saya. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, lebih baik kita menangis di dunia daripada Allah buat kita menangis selama-lamanya di akhirat sana. Bapak Ibu, masih ada kesempatan untuk menghapus semua kesalahan dan kedurhakaan masa lalu. Innal hasanat yudhibna sayiat, kebaikan menghapus keburukan. Malam ini yang ingin membahagiakan orang tuanya, saya tawarkan sebuah tiketnya.
Ingat pesan Nabi, uhdu limautakum. Kata Nabi, sering-seringlah kalian mengirim hadiah buat orang tua kalian, buat mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, wa ma hadiyatul amwat? Apa hadiah buat mayit ya Rasul? Kata Nabi, ada dua. Satu doa, dua sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya, sedekah yang diniatkan atas nama orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Malam ini saya akan lelang buku saya. Kita niatkan infaknya akan membiayai program beasiswa 12 orang penghafal Quran. Kalau di kampung ini ada yang hafal Quran 15 juz, informasikan kepada saya. Syaratnya anak yatim kita dahulukan. Kalau ada anak yatim, orang miskin, hafal Quran 15 juz, berikan kepada saya. Kita punya program beasiswa, kita kirim ke Yaman, belajar ke Habib Umar, bisa belajar ke habaib lain. 6 tahun kita biayain Pak. Insya Allah pulang ke kampung ini jadi berkah buat kampungnya. Kalau kita nggak bisa lagi jadi ulama, paling tidak ayo nanam saham mengkader ulama. Kalau kita nggak bisa lagi jadi penghafal Quran, paling tidak bantu jadi donatur orang-orang yang hafal Quran mewujudkan mimpinya, pahalanya sama. Bapak Ibu, malam ini saya akan ajak Bapak Ibu berinfak yang terbaik, niatkan buat orang tua. Jujurlah, kita lebih sering meminta daripada memberi, lebih sering nyusahin daripada nyenangin. Malam ini kita senangkan orang tua kita. Nah, kabar baiknya malam ini melalui yayasan ini kita diajak untuk beramal. Tidak harus bayar infaknya malam ini, enggak harus malam ini. Cukup angkat tangan, sebutkan namanya, nanti dicatat oleh tim mereka, lalu dititipkan nomor rekening yayasannya. Pulang dari tempat ini masih punya waktu menabung 1 minggu, 2 minggu, masih bisa ngajak adik-beradik patungan gotong royong, niatkan buat berbakti kepada orang tua. Jangan mimpi besok kita mati, anak cucu kita beramal, berinfak atas nama kita, kalau kita nggak pernah infak duluan atas nama orang tua kita. Baik, malam ini siapapun yang nanti berani mengangkat tangan, bukan karena suara saya nggak punya kekuatan menghantarkan hidayah, tapi yang mengangkat tangan akan kita saksikan sama-sama. Mereka orang yang sudah dipilih Allah dan dia sudah menyempurnakan baktinya kepada ayah ibunya. Bapak Ibu, rezeki bisa dicari, kesempatan berbakti belum tentu datang 2 kali. Bujur, 5 menit ke depan kita akan lihat. 5 menit ke depan akan menentukan nasib ayah ibu kita di alam kuburnya. Bapak Ibu, malam ini niatkan, siapapun yang beramal atas nama orang tuanya, pahalanya double. Pahala sedekah pasti dapat, pahala ikut andil membiayai para penghafal Quran menuntut ilmu dapat, 3 pahala sudah berbakti dengan orang tuanya dapat. 3 kali lipat keberkahan yang akan dihasilkan. Dan ingat kata Nabi, ada amalan yang gak bakal putus sampai hari kiamat. Salah satunya ikut andil membantu tersebarnya agama Allah di muka bumi ini. Baik Bapak Ibu, cukup angkat tangan, tidak harus bayar infaknya hari ini. Niatkan keluar dari tempat ini besok, lusa sampai 2 minggu ke depan masih bisa kita tabung. Bisa keluar dari tempat ini, telepon adik-beradik, ajak patungan. Abang, kita patungan yuk, abang sekian, saya sekian, adik kita sekian. Niatkan buat orang tua, berkah insya Allah. Siapapun yang beramal atas nama orang tuanya, umurnya ditambah Allah, rezekinya ditambah dan diberkahi Allah. Baik, malam ini yang berani berinfak akan saya hadiahkan buku karangan saya lengkap dengan tanda tangan nantinya. Baik, niatkan buku ini jadi asbab hidayah buat anak cucu. Niatkan infaknya berkah buat yang hidup, ampunan buat yang wafat. Nanti siapa yang berani, saya akan tanya namanya, akan kita tanya untuk siapa pahala infak ini dihadiahkan, dan kita doakan semuanya. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai jihad malam ini dari angka yang tertinggi dulu, nanti baru turun-turun angka yang paling kecil. Karena kebaikan makin besar kita kumpulkan, makin banyak keberkahan yang dihasilkan. Paling tidak Pak, biaya beasiswa itu satu orang kita butuh 60 juta. Kalaupun ada kekurangannya, insya Allah dari Ajwa ikut andil membantunya. Kita tidak ada masalah yang besar. Kalau dikeroyokin akan jadi kecil nilainya di hadapan Allah. Mantapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya umumkan, saya titipkan dulu nomor WA saya, boleh? Boleh? Silakan dicatat. Nanti kalau ada info tentang anak yatim hafal Quran, WA-kan ke saya. Biar tim kami yang langsung turun. Kalau dia belum hafal Quran tapi punya semangat belajar ke pondok, saya ambil, kita sekolahkan di pondok gratis. Kalau dia hafal Quran baru dia dapat beasiswanya. Bapak Ibu catat nomor handphonenya. Tapi kalau sudah tahu nomor HP saya hanya boleh WA, no miss call, no video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Silakan catat nomornya. Dan sekaligus nomor ini kita patenkan jadi ajang diskusi agama ya. Kalau ada yang mau bertanya tentang agama, kirim WA, nanti saya hadirkan jawabannya. Sekaligus lewat nomor ini nanti saya bagikan link zikir ruqyahnya biar bisa diamalkan buat keluarga. Silakan catat nomornya. 0822 0822 0822 sudah, 5-nya 6 angka, 5 5 5 5 5 5 42 0822 5 5 5 5 5 5-nya 6 kali, tutup dengan angka 42. Tolong bantu saya kirim WA malam ini. Habib kami jamaah Masjid At-Taqwa. Nama tempatnya apa ini? Panyipatan. Sebutkan, atau gini deh, sebutkan Tanah Laut sudah. Nanti saya bikin grup khusus Tanah Laut. Tanah Laut ya, sebutkan Tanah Laut. Biar saya bikin grup khusus Tanah Laut. Nanti dapat kiriman-kiriman tausiah-tausiah yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu, yang berani hari ini berinfak yang terbaik buat ayah ibunya, saya kasih hadiah buku karangan saya lengkap dengan tanda tangan aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa pulang bukunya, silakan tabung dulu niat infaknya, insya Allah nanti ada rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan buka dari angka yang tinggi dulu, baru yang turun-turun yang kecil. Siapa malam ini yang siap ikhlas menghadiahkan pahala yang terindah buat arwah ayah ibunya atau buat orang tuanya yang masih hidup, jadi keberkahan hidupnya senilai 2 juta rupiah, adakah yang siap menghadiahkan buat orang ibunya? Angkat tangannya. Bismillah. Siapa yang berani? Masya Allah, wanita hebat pertama yang Allah pilih. Takbir. Tidak harus malam ini, tapi pahala sudah diraih, berkah sudah menghampiri. Begitu diniatkan buat orang tua, detik itu 2 jutanya sudah ditransfer ke orang tua. Keluar dari tempat ini 2 juta kecil